Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, kembali lagi bersama saya Indriansah, pemateri dari ilmu hadis tarbawi yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari para audiens yang ingin bertanya kepada saya. Oke, baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens tadi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan walafiat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, guys, di sini saya akan menjawab ada 11 pertanyaan dari berbagai-bagai orang yang berbeda-beda. Jadi pertanyaan yang pertama itu, tolong jelaskan pengetahuan menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, dianya meminta kita untuk menjelaskan menjawab pertanyaan dia, ilmu pengetahuan menurut bahasa dan istilah. Ilmu pengetahuan itu menurut bahasa artinya ilmu, berasal dari bahasa Arab atau Latin yang berarti tahu atau mengetahui. Nah, ilmu itu menurut bahasa adalah mengetahui, guys. Berarti yang namanya mengetahui itu adalah sebuah ilmu. Terus menurut istilah, ilmu itu adalah sistematis atau ilmiah.
Nah, menurut istilah ilmu itu adalah sistematis yang tersusun ataupun yang sudah masuk dengan akal. Nah, itu adalah jawaban dari saya untuk pertanyaan menurut bahasa dan istilah. Itu pertanyaan yang pertama, guys. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana sih adab untuk kita menuntut ilmu beserta hadisnya? Nah, kita sama-sama tahu, tidak usah ambil pusing untuk hadisnya, kita bisa gunakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimatin. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi kita kaum muslimin. Itu sudah jelas. Untuk adabnya, gimana sih adab kita menuntut ilmu? Adab kita menuntut ilmu itu ada beberapa macam, guys. Yang pertama, kita menuntut ilmu karena lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala. Yang kedua, kita bersungguh-sungguh. Yang ketiga, kita niatkan dalam hati kita bahwa kita menuntut ilmu itu untuk tidak sombong, guys, tapi untuk terus berjalan di jalannya Allah. Dan juga kita harus menyimak guru kita ketika beliau menyampaikan ilmu tersebut. Itu adalah adab-adab kita menuntut ilmu. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya menurut Al-Quran dan hadis jika ada orang yang gemar menuntut ilmu, bahkan sampai rela meninggalkan keluarganya dan bercerai dengan suaminya karena suaminya melarangnya untuk menuntut ilmu, walaupun itu ilmu agama. Nah, guys, jadi di sini ada yang bertanya, bagaimana sih kalau kita ingin menuntut ilmu, tetapi kita harus bertengkar dulu nih dengan keluarga kita, bertengkar dengan orang tua kita, dengan suami kita yang sudah bersuami, atau dengan istri kita yang sudah beristri. Nah, jadi banyak sekali referensi ceramah yang bisa kita dengarkan di YouTube bahwa ilmu itu adalah sangat penting. Ilmu itu akan menuntun kita kemana arah kita, dan juga kita untuk mencapai akhirat juga membutuhkan ilmu. Jadi bagaimana sih pendapat agama tentang orang yang menuntut ilmu tapi harus bercerai berai? Guys, kita harus bisa mendahulukan mana yang memang lebih penting. Menuntut ilmu memang penting, tapi etika ataupun attitude kita, adab kita terhadap orang tua juga harus lebih penting. Ketika kita menuntut ilmu sesuai hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu menuntut ilmu wajib bagi setiap orang-orang mukmin. Nah, tapi alangkah baiknya ketika kita menuntut ilmu itu dengan ridho dari orang tua kita, karena beliau yang telah melahirkan kita. Terus untuk cerai bercerai, Allah sudah jelas atau Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa beliau tidak suka dengan yang namanya perceraian. Allah akan murka dengan yang namanya perceraian. Nah, ketika kita ingin menuntut ilmu, tentunya kita tahu nih, tentunya kita setidaknya sudah ada basic, tahu membedakan yang mana sih yang buruk dan mana sih yang baik. Kita cobalah rayu-rayu, kita bujuk suami kita ataupun istri kita agar kita ini mudah untuk menuntut ilmu itu, agar diperbolehkan. Jadi intinya ketika kita ingin bercerai-berai hanya untuk ilmu, sebaiknya jangan, lebih dipertimbangkan lagi. Ya, itu tidak boleh gitu, guys, tidak boleh. Jangan sampai kita bercerai hanya untuk ilmu. Lebih baik kita menuntut ilmu di negeri kita, tapi dengan ridho orang tua dan juga ridho yang orang yang kita sayangi. Jadi rumah tangga kita tentram, silaturahmi kita antara orang tua juga tentram. Jadi lancar-lancar saja, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang membuat seseorang itu mau mencari ilmu pengetahuan? Nah, di sini dia bertanya, apa saja sih yang mau membuat seseorang itu menuntut ilmu pengetahuan? Jadi gini, guys, saya simpulkan pertanyaan ini, apa sih manfaat dari menuntut ilmu itu sehingga seseorang itu mau menuntut ilmu? Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berilmu itu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang berilmu itu juga diberikan ilmu dan diberikan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga, guys. Nah, dia ada 4 keutamaan tadi. Yang pertama, kita diangkat derajatnya. Yang kedua tadi
Orang yang berilmu itu pasti takut kepada Allah, terus dianya selalu menebar kebaikan. Dengan yang keempat tadi, kita dilancarkan Allah jalannya untuk menuju surga. Itu jawabannya guys. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ilmu pengetahuan seperti apa yang bisa berguna di masyarakat menurut materi? Berikan contohnya. Ilmu seperti apa yang berguna di masyarakat? Banyak sekali ilmu yang berguna di masyarakat itu. Contohnya, kita pernah belajar membaca tahlil, itu ilmu. Kita belajar membaca doa tahlil, itu ilmu. Nah, itu akan kita gunakan di masyarakat sekitar. Bagi kita mahasiswa-mahasiswi yang dikenal oleh masyarakat sekitar adalah orang kuliahan, itu mereka akan itu ilmu itu akan sangat berguna bagi kita, karena mereka tahunya kita ini adalah orang kuliahan, orang yang pandai. Nah, dengan begitu ketika kita mempelajari tahlil, baca yasin, terus doanya, doa tahlil, doa yasin, doa-doa yang lainnya, itu sangat berguna bagi kita. Itu adalah salah satu ilmu yang sangat berguna kalau kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, ilmu pengetahuan yang bagaimana yang diajarkan oleh Islam dan berikan contohnya. Ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Islam banyak sekali. Contohnya salah satunya ilmu fikih, ilmu pengetahuan ilmu fikih. Terus ilmu nahu, ilmu syaraf, seperti sebuah hadis yang dikatakan oleh Nabi, apa ya, saya lupa hadisnya itu. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama adalah mengenal Allah. Jadi ada ilmunya untuk kita mengenal Allah. Terus seperti hukum-hukum Islam, ilmu-ilmu tentang hukum Islam, bagaimana sih cara kita berwudu, apa sih bacaan wudu. Nah, itu adalah sebuah ilmu yang diajarkan oleh Islam. Contohnya, jika kita ingin tidak melakukan sholat, kita terapkan, kita harus berwudu dulu, kita harus mengambil air wudu, setelah itu kita membacanya, terus kita membaca doa hingga kita melakukan sholat. Selanjutnya, apa yang terjadi jika seseorang tidak banyak memiliki ilmu pengetahuan? Jelaskan. Sayang sekali guys, ketika seseorang masih mempunyai umur yang muda tapi tidak menggunakan umurnya itu untuk kebaikan, yang itu salah satunya menuntut ilmu. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 orang tua, saya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan menggoncangkan dunia. Ya seperti itulah guys, saya lupa patahnya guys. Yang jelas dia lebih mengunggulkan orang-orang muda. Contohnya orang muda yang seperti apa? Orang muda yang memiliki ilmu, bukan orang muda yang tidak memiliki ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Nah, jadi orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan adalah orang yang sangat rugi. Maka dia tidak akan tahu apa sih teknologi yang berkembang, bagaimana sih ilmu yang berkembang pada saat ini. Dia tidak akan tahu, dan juga dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari keutamaan ilmu tadi. Nah, maka dari itu kita muda, kita gunakan umur kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyak mungkin, setinggi-tinggi mungkin. Dan selanjutnya, apakah perkembangan ilmu pengetahuan dapat menghapuskan keberadaan zaman? Nah, saya agak bingung nih guys pertanyaan ini. Apakah perkembangan ilmu pengetahuan dapat menghapuskan perkembangan zaman? Perkembangan zaman seperti apa nih? Kalau menurut saya, ilmu pengetahuan itu akan berjalan seiringnya perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman seperti ini, maka ilmu pengetahuan juga akan seperti ini. Dia akan selalu sinkronisasi. Kalau bagi saya guys, itu jalannya akan berdampingan antara ilmu pengetahuan dan zaman gitu. Selanjutnya, apakah ada unsur-unsur ilmu pengetahuan? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan tadi sama seperti syarat-syarat untuk kita menuntut ilmu tadi guys. Yang pertama, syaratnya itu kita harus
bersungguh-sungguh dari dalam hati, niatkan untuk diri kita dan juga untuk orang lain, dan juga kita tidak boleh sombong. Terus ketika guru ataupun ustadz atau ustazah yang sedang menjelaskan, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendengarkan ilmu yang beliau berikan. Tidak boleh kita menyeleneh ataupun ngomong ke sana kemari guys, mengganggu beliau yang telah memberikan ilmu kepada kita. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bacakan hadis tentang ilmu pengetahuan dan jelaskan. Nah, ini hadisnya sama ya guys, tadi sudah saya jelaskan. Ada hadis yang sudah saya jelaskan tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimatin, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saya jelaskan maksud dari hadis ini, kita sebagai orang-orang muslim itu wajib menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Terus kita gunakan ilmu itu untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang di sekitar. Kita gunakan ilmu itu untuk kebaikan intinya, bukan untuk kejahatan. Ilmu itu sama seperti pisau, tergantung yang megangnya, siapa yang megang pisau tersebut. Atau orang baik kah dia ataupun orang jahat. Sama seperti itu, ilmu itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga untuk kejahatan. Orang yang berilmu. Oke guys, contohnya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang duduk di petinggi-petinggi pemerintahan. Mereka itu pintar sekali hingga bisa duduk di situ, hingga bisa duduk di kursi-kursi tinggi pemerintahan. Tapi kenapa sih mereka itu bisa korupsi? Nah, seperti itu. Mereka tahu ilmunya bagaimana saya bisa korupsi. Maka seperti itulah kita jangan sampai menggunakan ilmu kita untuk keburukan, apalagi untuk menindas masyarakat. Tapi kita gunakan ilmu kita untuk membangkitkan derajat masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya guys. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya dan sudut pandang Islam? Dan jelaskan ayatnya. Mengetahui ilmu bom nuklir, senjata api lainnya hanya untuk menghancurkan negara. Nah, jadi maksud dari pertanyaan ini, bagaimana sih pandangan Islam terhadap orang yang memiliki ilmu untuk menghancurkan agama atau kaum teroris? Jadi agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang selalu damai terhadap agama manapun, tidak pernah mencari rusuh antara agama satu dengan agama lain. Dan juga tidak ada dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita harus menghancurkan atau menumpas habis agama-agama lain, karena agama-agama itu setiap agama pasti mengajarkan tentang kedamaian. Nah, jadi menurut saya Islam pun tidak akan mengajarkan tentang menumpas ataupun mengambil nyawa orang lain, karena itu sudah ada tugasnya, yaitu tugas malaikat. Kita tidak usah campur terhadap tugas tersebut. Nah, nggak terasa nih guys, sudah pertanyaan terakhir yang tadi. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hilap kata. Jadi intinya ilmu pengetahuan adalah ilmu yang wajib kita tekuni, kita dalami dan kita gali terus hingga kita ini mampu menggunakan ilmu tersebut untuk kebaikan. Sekian, terima kasih. Wasallam berlaku tidak adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang di dalam majelis dan bangkit untuk memberi tempat duduk ahli Badar akan diberkahi oleh Allah. Surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut juga menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amrah Husma, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim, karena dari ilmu manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib. Selanjutnya hadis tentang ilmu pengetahuan. Di sini hadis tentang ilmu pengetahuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu qurbatun ilallahi azza wa jalla wa ta'alimahu liman la ya'lamuhu shadaqah wa innal ilma la yanzilu bi sahibihi fi mawdi'i syarafi war raf'ah wal ilmu zainun li ahlihi fid dunya wal akhirah.
yang artinya tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya di dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Ar-Rabi. Selanjutnya, pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana pandangan mengenai tentang seseorang yang ingin menuntut ilmu tetapi terkendala oleh ekonomi. Ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi setiap individu. Bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan yang wujudnya di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Lalu untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terkendala ekonomi, menurut saya itu masih bisa diatasi. Hendaknya di sekolah atau di lembaga pendidikan itu memberi tuntunan, bantuan maupun pertolongan kepada peserta didik tersebut. Dalam pengertian memberi tuntunan di sini yaitu suatu pengakuan bahwa anak tersebut memiliki daya potensi untuk berkembang. Untuk menjamin potensi siswa tersebut memerlukan pertolongan tuntunan dari luar. Jika tidak, maka potensi tersebut tidak akan berkembang. Jika seseorang peserta didik memiliki potensi dalam menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya, apakah di dalam Islam itu wajib berilmu? Ya, dalam Islam digambarkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi manusia muslim maupun muslimah untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita dapat mengatur hidup yang lebih bermanfaat dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang di dalamnya memberikan berbagai macam pelajaran yang mempelajari segala sesuatu yang di dunia maupun yang di akhirat dan memberikan manfaat bagi semuanya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, bagaimana dengan siswa yang ilmu pendidikannya kurang? Siswa yang memiliki masalah dalam belajar sangatlah berpengaruh bagi pendidikan tersebut. Maka guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah dalam menerima pembelajaran. Hal itu mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar secara berskala kepada peserta didik dan menciptakan situasi belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan atau meningkatkan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik tersebut. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang seperti apa yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari yaitu yang bisa membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi sebuah persoalan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga allazi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam.
dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, bagaimana dengan siswa yang ilmu pendidikannya kurang? Siswa yang memiliki masalah dalam belajar sangatlah berpengaruh bagi pendidikan tersebut. Maka guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah dalam menerima pembelajaran. Hal itu mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar secara berskala kepada peserta didik dan menciptakan situasi belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan atau meningkatkan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik tersebut. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang seperti apa yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari? Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari yaitu yang bisa membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi sebuah persoalan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga ilmu kita sedangkan kita berada di tengah atau di kalangan orang yang tidak berilmu? Yaitu dengan cara menulis ilmu yang tidak ditulis bagaikan unta di padang pasir. Unta tersebut jika sudah terlepas maka akan mudah sekali untuk hilang. Itulah ilmu yang diibaratkan unta yang lepas, dia akan lupa jika tidak diingat dengan tulisan. Yang kedua yaitu murajaah, menjadi sangat penting sebagai kiat untuk mewujudkan terjaganya ilmu yang dihafal. Murajaah juga bisa sebagai metode untuk mengoreksi jika ada hal yang kurang dalam ilmu-ilmu yang didapat. Tingkatan orang yang berilmu yaitu mengamalkan. Sungguh orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang telah benar-benar menjaga ilmunya. Demikian jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Yusriana. Saya dari semester 5 Pendidikan Agama Islam STAI Ana2 Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua pada materi kami yang berjudul tentang ilmu pengetahuan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya sudah dijawab oleh Saudara Indriansyah. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan ayat Al-Quran yang memuat tentang ilmu pengetahuan dan ceritakan kisah bagaimana ayat tersebut turun. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memuat tentang ilmu pengetahuan. Salah satunya tercantum dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kisah turunnya ayat tersebut yakni berkenaan dengan majelis Rasulullah diserambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Waktu itu datanglah sejumlah sahabat ahli Badar yang biasanya diberi tempat khusus oleh Rasulullah. Saat ahli Badar ini datang, mereka mengucapkan salam. Lalu mereka menjawab salam tetapi tidak memberi tempat duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk bagi ahli Badar tersebut. Lalu orang-orang munafik yang mengetahui peristiwa ini
kemudian menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku tidak adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjelaskan bahwa mereka yang berlapang-lapang di dalam majelis dan bangkit untuk memberi tempat duduk ahli Badar akan diberkahi oleh Allah. Surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut juga menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam, disiplin ilmu oleh Amrah Husma, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dari ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran. Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama, berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah hukumnya wajib. Selanjutnya hadis tentang ilmu pengetahuan. Di sini hadis tentang ilmu pengetahuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumuhu qurbatun ilallahi azza wa jalla. Wa ta'alimahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Wa innal ilma la yanzilu bi sahibihi fi mawdi'i syarafi war raf'ah. Wal ilmu zainun li ahlihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodakoh. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan menempatkan orangnya di dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Ar-Rabi. Selanjutnya, pentingnya ilmu pengetahuan dan bagaimana pandangan mengenai tentang seseorang yang ingin menuntut ilmu tetapi terkendala oleh ekonomi. Ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi setiap individu. Bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan yang wujudnya di muka bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah ini. Lalu untuk yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terkendala ekonomi, menurut saya itu masih bisa diatasi. Hendaknya di sekolah atau di lembaga pendidikan itu memberi tuntunan, bantuan maupun pertolongan kepada peserta didik tersebut. Dalam pengertian memberi tuntunan di sini yaitu suatu pengakuan bahwa anak tersebut memiliki daya potensi untuk berkembang. Untuk menjamin potensi siswa tersebut memerlukan pertolongan tuntunan dari luar. Jika tidak, maka potensi tersebut tidak akan berkembang. Jika seseorang peserta didik memiliki potensi yang bagus, maka akan bisa mendapatkan beasiswa di dalam menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya, apakah di dalam Islam itu wajib berilmu? Ya. Dalam Islam digambarkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi manusia muslim maupun muslimah untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kita dapat mengatur hidup yang lebih bermanfaat dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang di dalamnya memberikan berbagai macam pelajaran yang mempelajari segala sesuatu yang di dunia maupun yang di akhirat dan memberikan manfaat bagi semuanya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, bagaimana dengan siswa yang ilmu pendidikannya kurang? Siswa yang memiliki masalah dalam belajar sangatlah berpengaruh bagi pendidikan tersebut. Maka guru sangat berperan penting dalam memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada peserta didik yang mempunyai masalah dalam menerima pembelajaran.
Hal itu mendorong guru untuk melakukan bimbingan belajar secara berskala kepada peserta didik dan menciptakan situasi belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan atau meningkatkan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor, ataupun bisa mengembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik tersebut. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang seperti apa yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari yaitu yang bisa membuat seseorang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Orang yang berilmu cenderung lebih bijak dan hati-hati dalam menyikapi sebuah persoalan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga ilmu kita sedangkan kita berada di tengah atau di kalangan orang yang tidak berilmu? Yaitu dengan cara menulis ilmu yang tidak ditulis bagaikan unta di padang pasir. Unta tersebut jika sudah terlepas maka akan mudah sekali untuk hilang. Itulah ilmu yang diibaratkan unta yang lepas, dia akan lupa jika tidak diingat dengan tulisan. Yang kedua yaitu murojaah, menjadi sangat penting sebagai kiat untuk mewujudkan terjaganya ilmu yang dihafal. Murojaah juga bisa sebagai metode untuk mengoreksi jika ada hal yang kurang dalam ilmu-ilmu yang didapat. Tingkatan orang yang berilmu yaitu mengamalkan. Sungguh orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang telah benar-benar menjaga ilmunya. Demikian jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.